Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita telah dikaruniai taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Dan kehadiran kita di sini adalah berada di taman-taman surga. Mudah-mudahan nantinya kita benar-benar dapat masuk surga, karena di akhirat hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Oleh karena itu, alangkah bagusnya bapak-bapak dan ibu-ibu meningkatkan pengenalan terhadap neraka dan surga itu, supaya nantinya memunculkan lebih besar khauf, rasa takut, dan roja, pengharapan, agar supaya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hidup ini tidak lagi menjadi orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat nilainya amat besar di sisi Allah. Kebesarannya itu tidak lain adalah karena pahala yang kita dapatkan sifatnya kekal abadi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi peluang oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebentar lagi akan datang, kurang lebih 14 hari, tapi itu pun waktu. Artinya bisa saja kurang 10 hari kita meninggal, bisa saja kurang 1 hari Ramadan tiba kita meninggal. Para salafus soleh 6 bulan sebelum tibanya Ramadan mereka berdoa minta diberi kesempatan, kesehatan, berjumpa Ramadan, kemudian amal
dalam bulan Ramadan itu diterima. Hal ini salah satu diantaranya disebabkan di zaman Rasulullah ada dua orang yang non Arab, dua orang itu masuk ke Islam bersama-sama. Yang satu rajin ibadah, dia ikut jihad, kemudian mati syahid. Yang satunya tidak ikut jihad, tetapi oleh Allah diberi kesempatan, umurnya lebih panjang 1 tahun. Lantas ada seorang sahabat yang bermimpi. Ternyata sahabat yang matinya belakangan, selesai 1 tahun, itu masuk surga duluan. Dan surganya lebih tinggi. Derajatnya antara langit dengan bumi. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diterangkan, hal itu disebabkan karena yang utama, dia sempat berjumpa dengan Ramadan. Ramadan memiliki banyak keutamaan. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu, selain Ramadannya punya keutamaan, ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Ibadah utamanya apa? Di antaranya puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Umpamanya lagi apa? Tadarus Al-Quran. Umpamanya lagi apa? Sedekah. Termasuk umroh pada bulan Ramadan. Sama dengan melakukan ibadah haji bersamaku. Bukan berarti pengganti haji, ada pahalanya yang sama dengan haji bersamaku. Tapi kewajiban hajinya tetap berlaku. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun, kira-kira 83 lebih. Sekitar 83,4 tahun. Hadirin, orang-orang bahari umurnya panjang-panjang. Ada yang ribuan tahun. Artinya apa? Di dalam melakukan ibadah, mereka waktunya banyak. Tetapi kenyataannya, umat terakhir inilah yang duluan masuk surga. Umat terakhir inilah yang lebih baik dibandingkan umat terdahulu. Kenapa bisa begitu? Padahal umurnya pendek. Antara 60-70 tahun. Kalau lebih itu pun tidak banyak. Hal ini disebabkan karena maha penyayangnya Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada umat terakhir. Kalau kalian dapat berjumpa dengan Ramadan, mudah-mudahan sempat. Kemudian pada 10 malam terakhir beribadah dengan tekun, berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat sekali Ramadan aja sama dengan ibadah 83 tahun. Yang umurnya 60 mungkin sudah, katakanlah dia mulai sadar umur 20, 40 tahun dia berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dapat 10 Ramadan, 10 kali 83, 830. Kalau dia dapat 20 kali, itu sudah 166 lebih. 1666 lebih tahunnya. Inilah yang menjadi faktor penyebab mengapa umat belakangan lebih dulu masuk surga. Hadirin, agama kita memberikan petunjuk agar supaya Lailatul Qadar itu didapatkan, diberi oleh Allah melalui Rasulnya untuk memperhatikan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu pun cari yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dalam artian jangan akal. Hari genapnya asal-asalan. Kada sholat tarawih. Karena hanya hari ganjilnya Jumat. Ini salah. Karena kita diperintahkan wasari'u, berlomba-lomba, bersegera di dalam melakukan amal kebajikan dan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, kemudian di antara tanggal-tanggal yang ganjil itu lebih mengerucut, yaitu yang paling mendekati kebenaran adalah tanggal 27 bulan Ramadan. Kemudian selain itu perlu juga diperhatikan orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Harus sampai selesai. Kalau di kota-kota itu bapak-bapak dan ibu-ibu banyak sholat tarawih 48 rakaat, yang 3 bulik ke rumah. Ini artinya tidak sampai selesai. Jadi orang sholat tarawih sampai selesai bersama imam, maka dia akan dicatat pahalanya itu menegakkan sholat semalam suntuk. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan kalau kalian sholat tarawih bersama imam sampai selesai, itu pun peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu terbuka. Belum lagi sholat isyaknya berjamaah, maka dicatat separuh dari malam dia melaksanakan sholat. Kalau subuhnya berjamaah, dicatat semalam suntuk. Belum lagi amalan-amalan, dan apabila itu di dalam bulan Ramadan melebihi tatkala kita lakukan di luar Ramadan. Hadirin, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Ini la'allakum tattaqun, itu tujuan. Puasanya itu adalah sarana. Jangan kalian mementingkan sarana, menyampingkan tujuan. Caranya bagaimana? Ya kita harus mengilmui tentang puasa itu. Mengilmui hal-hal yang berkaitan dengan agama kita Islam, terutama yang berhubungan dengan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kita kan tadinya kada tahu lah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kapan? Itu belum dijelaskan. Itu kalau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kita orang beriman diperintah puasa. Kapan puasanya? Belum jelas. Ayat 184 diterangkan. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan. Itu juga belum jelas. Hari-hari yang ditentukan itu cuma diterangkan adalah 29 sampai 30 hari. Baru ayat yang 185 itu diterangkan puasa itu dilakukan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Bulan Ramadan padanya telah diturunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda, ini yang hak, ini yang batil. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah tersebut, kalian sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, cintailah Al-Quran. Al-Quran dari pencipta kalian untuk petunjuk bagaimana caranya hidup supaya bahagia dunia akhirat. Petunjuk bagaimana caranya kita selamat di dunia dan akhirat. Itu Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini dari yang menciptakan kita. Oleh karena itu, selain menghormati, kita hendaklah di dalam bulan Ramadan khususnya. Kalau di luar Ramadan kan iya juga, tapi di dalam bulan Ramadan wajib ditingkatkan. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam setiap malam datang kepada Rasulullah untuk tadarus. Tadarus itu artinya yang satu membaca Al-Quran, satunya mendengarkan, nanti gantian. Itu tadarus. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Mungkin kita umat sekarang bingung. Sehari 2 kali khatam. Demikian juga Imam Ahmad. Bagaimana dengan hadis Nabi? Jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari.
itu adalah bagi orang secara umum. Kita yang ada di Al-Bio itu ya kada usah seperti Imam Syafi'i, kada usah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya ya semakin ditingkatkan begitulah target bikin. Aku hendak mengaji sehari sejuz, baca lawan terjemahnya supaya aku tahu Allah ini memerintahkan kepadaku napa-napa, nang dilarang itu napa-napa, bagaimana cara melaksanakannya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita semakin cinta Al-Quran, kemudian kita ini semakin mendalami, mentadabburi terhadap Al-Quran itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ulun hormati, tadi sudah ulun sampaikan bahwa puasa wajib pada bulan Ramadan. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang bertakwa. Kemudian pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita sebagai orang beriman, apakah kualitas kita sama tatkala menghadapi Al-Quran? Enggak sama. Enggak samanya di mana? Al-Quran sendiri yang mengatakan, summa aurasna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan itu kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi pewaris Al-Quran itu siapa? Semua orang beriman. Kita masuk enggak? Masuk pewaris Al-Quran. Kenapa? Karena dalam rukun iman yang ada 6, salah satu diantaranya percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Salah satu diantaranya Al-Quran. Nah, yang jadi masalah pewaris Al-Quran tadi dibagi 3. Karena silakan bercermin, aku ini masuk nang mana. Ketiga pewaris Al-Quran itu yang satu apa? Famin mumbolimu linafsi. Sebagian mereka aniaya terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Zolimu linafsi. Suruh puasa, puasanya bolong-bolong. Suruh sholat, sholatnya bolong-bolong. Kadang-kadang kesalahannya dirinya sendiri, kadang-kadang juga pelajaran yang diterimanya. Wah, pada sholat ada apa-apa juga. Karena ada jalannya untuk mendapatkan pengampunan. Padahal dalam Islam enggak begitu. Disuruh berbakti kepada orang tua, dia wani. Memuliakan tamu, dia kadahon. Hormat pada tetangga, dia berbual lawan tetangga. Bini taat lawan laki, nya malah wani. Laki wahi lawan bini. Yang utama itu di dalam keluarga itu. Oleh karena itu nanti di akhirat suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Kenapa? Karena takut tanggung jawabnya. Kenapa istri? Kenapa anak? Karena kesalahan pertama setiap manusia itu adalah terhadap keluarga dekat. Ini yang utama. Kemudian
Kelompok kedua pewaris Al-Quran itu apa? Faminhum muqtasid. Sebagian mereka tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu apa? Dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kadang-kadang yang sunnah itu ya rancang ditinggalkan. Yang makro kadang-kadang terdewi. Contohnya apa? Di dalam hadis Nabi ada Arab gunung datang pada Rasulullah bertakon, ya Rasulullah, yang diwajibkan kepada saya itu apa? Ujar Nabi, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan akan ku tegakkan. Aku hendak istiqomah, tapi aku ada hendak nambah. Setelah orang itu pergi, Rasulullah bersabda, kalau dia istiqomah, bujur-bujur, dia masuk surga. Inilah penafsiran yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muqtasid. Kemudian kelompok yang ketiga adalah wa minhum sabiquna bil khairat biidznillah. Sebagian mereka cepat-cepat melaksanakan kebajikan dengan izin Allah. Cepat suruh ini, bahkan kadang-kadang hendak nambah. Kalau nambahnya berdasarkan yang dicontohkan Rasulullah, bagus. Kalau nambahnya ngarang sendiri, malah jadi dosa. Jadi cepat-cepat melaksanakan kebajikan dengan izin Allah. Itu harus dengan izin Allah, dengan izin Allah. Oleh karena itu, orang yang taat, berbakti, ibadahnya kuat, gak boleh sombong. Kenapa? Karena dia mampu sholat berjamaah terus-menerus, itu adalah karena izin Allah. Karena taufik dari Allah. Gak boleh, oh aku ini paharatnya di jemaah sini, rajinnya aku. Boleh. Itu malah menyebabkan dia masuk neraka. Ibadahnya terhapus. Oleh karena itu, yang 3 orang mula-mula masuk neraka, itu bukan ahli maksiat. Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia mati. Waktu dibangkitkan, ditakoni oleh Allah, dia menjawab, aku ikhlas karena Allah. Padahal Allah Maha tahu. Oleh karena itu Allah mengatakan dusta, bohong. Ikan berjuang ini. Kenapa? Untuk dipuji orang, untuk dikatakan pahlawan. Bahaya kan? Seorang qari nomor 2, ulama, ustadz, ceramah sana kemari, takoni untuk apa? Lillahi ta'ala. Dusta, ikan supaya tenar, supaya dipio orang ustadz, akhirnya seret ke neraka. Yang ketiga, orang yang bersedekah, dia ngira baca masuk surga, tetapi setelah ditanya untuk apa, lillahi ta'ala, dusta, ikan bersedekah karena supaya dipuji. Oleh karena itu dalam hal yang seperti ini, artinya bersegera melaksanakan perintah Allah ini harus dengan ikhlas. Jangan dengan niat-niat untuk kepentingan dunia. Pagi wah ini musim puasa, Anda berbuka, foto lo dibuat di HP. Alangkah nikmatnya menunggu waktu berbuka. Umrah, alangkah nikmatnya berdoa di samping Baitullah. Gak perlu seperti di TV seorang sultan memberi bantuan sekian juta, kemudian juga di medsos dibuat. Jadi oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan.
di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kalau kita raitkan dengan perintah puasa la'allakum tattaqun, hubungannya apa? Pian kalau menjadi kelompok pertama, dolimul li nafsi, itu harus berjuang sungguh-sungguh menjadi kelompok yang semakin tinggi, muktasid. Kalau sudah muktasid, jangan berhenti di situ, berusaha untuk menjadi kelompok yang bersegera. Nah, disinilah nantinya kita itu mendapatkan predikat takwa. Takwa ini adalah tingkatan di sisi Allah yang paling tinggi. Di sisi Allah itu bukan bupati, bukan presiden, bukan jabatan-jabatan duniawi, tetapi takwa. Ini yang paling tinggi nilainya. Takwa ini adalah solusi dalam semua permasalahan. Takwa ini adalah respon dalam segala problematika hidup. Manusia itu kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ulun mati, pian mati, sebetean mati karena bernyawa. Nah, kemudian di dalam ayat itu diterangkan walabnukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menjadikan bagi kamu ujian, menguji kamu dengan yang buruk, dengan yang baik, fitnah sebagai ujian. Ini pasti. Kita hidup itu pasti diuji dengan yang tidak baik, dengan yang baik. Jangan mengira yang tidak baik itulah ujian, yang baik pun ujian. Pian sulit rezeki ujian. Pian rezeki melimpah rugi, itu juga ujian. Kadang-kadang waktu miskin bisa menang terhadap ujian, lulus. Imbah sugih kadang-kadang ada lulus. Kalau sakit, miskin, kematian orang, kematian keluarga, kematian bini, bersabar. Bahkan di dalam ajaran kita Islam diperintahkan alhamdulillah ala kulli hal. Kematian kok alhamdulillah, iya. Karena itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah atas segala hal. Supaya apa lulus? Orang beriman itu selalu baik. Kalau diuji dengan yang tidak baik, sabar, itu baik baginya. Kalau diberi rezeki, bersyukur, itu baik baginya. Ini kadang-kadang duit banyak, justru nggak lulus. Kenapa? Karena ada bersyukur. Karena sombong. Dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalika kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab Al-Quran. Tidak ragu-ragu di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadirin, orang yang tidak ragu-ragu menggunakan Al-Quran siapa? Orang bertakwa. Dzalika kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Yang gak ragu orang bertakwa. Yang tidak bertakwa ragu. Suruh sholat gak sholat, suruh puasa gak puasa, dilarang ini itu dia malah mengerjakan, ragu-ragu, gak yakin. Untuk menghilangkan keraguan, jalannya bagaimana? Puasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Nah, kalau kita puasa dengan benar, maka disinilah akhirnya kita menjadi orang yang tidak ragu-ragu menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk.
Untuk itu apa caranya? Allah memberikan kemudahan. Para ulama mengatakan untuk menghadapi bulan Ramadan itu diantaranya yang pertama taubat. Taubat. Kenapa jadi taubat pertama? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah itu menerangkan ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka badan seluruhnya baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah segumpal daging itu adalah qalbi. Hadirin, orang kalau hatinya kotor, banyak bintik-bintik hitam, itu tidak akan bisa menerima hidayah dan taufik. Oleh karena itu orang itu masih males sholat, apalagi puasa, sedekah, semua ibadah itu males. Jadi oleh karena itu jalan keluarnya apa? Ramadan datang salah satu diantaranya. Diwajibkan puasa. Allah memberi kemudahan. Kenapa? Puasa yang tiap setahun datang sekali. Itu oleh Allah pintu surga dibuka. Di dalam riwayat lain pintu rahmat dibuka. Dalam riwayat lain langit dibuka. Neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Bukan cuma sekedar pintu surga benar-benar dibuka, pintu neraka benar-benar ditutup, tetapi di dalamnya itu apabila bulan Ramadan kita orang beriman diberi kemudahan oleh Allah. Mudah berbuat taat, mudah untuk menghindari kemaksiatan. Mudahnya di mana? Selain pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan adalah salah satu makhluk yang menyebabkan manusia ini tergelincir. Kenapa? Ya karena dialah yang membisikkan untuk melakukan perbuatan jahat. Tujuannya apa? Cari kawan masuk neraka. Karena dia nantang kepada Allah. Karena engkau ya Allah menakdirkan saya ini adalah menjadi kafir. Beri aku umur panjang. Untuk menggoda manusia. Apakah semuanya bisa digoda? Ilal muhlasin. Kecuali orang yang ikhlas. Ini pentingnya ikhlas. Jadi oleh karena itulah hadirin sekalian. Puasa itu Ramadan itu dimudahkan bagi kita. Oleh karena itu, gunakan peluang bertaubat, istighfar. Pertama, hubungan langsung dengan Allah. Dan kedua, dengan sesama. Memaafkan. Yang memaafkan itu adalah salah satu amalan yang pahalanya itu luar biasa tanpa batas. Ada 3 amalan yang pahalanya itu tanpa batas. Salah satu diantaranya apa? Puasa Ramadan. Fahuwali wa ana ajibih. Puasa itu untukku dan aku langsung memberi balasan. Kalau amal yang lain di syarri amsaliha wasab imiati difin ila sauma fawali wa ana ajibi. Amalan yang lain itu 10 kali ganda sampai 700 kali ganda kecuali puasa. Puasa itu untukku. Kenapa? Puasa itu untukku. Karena puasa itu ibadah yang keikhlasannya itu lebih nyata. Hadirin puasa, perut lapar, haus, di rumah sorangan, laki guring, anak main-main di luar, buka kulkas, ada es, ada wadai, gak berani memakan. Kenapa?
Karena pada saat itu tingkat muraqabah, merasa dilihat oleh Allah itu sangat besar. Oleh karena itu tidak berani. Padahal nggak ada orang melihat. Tapi di luar Ramadan, kita kalau ada orang memaksiat. Contohnya, kadang-kadang dia lagi bini di kamar, sekong madem ke hulu, sekong ke hilir, muhanya tarang, rupanya sama-sama bewian, sekong bewia, udah melirik, laki belum guring sama, muhanya bercahaya tarang. Dalam kesempatan yang seperti itu, bermaksiat itu sulit dikendalikan. Kadang-kadang gibah, kadang-kadang memposting sesuatu yang dampaknya itu seumuran. Kenapa? Karena dosa. Melihat sesuatu, melihat film Korea, ramai. Oleh karena itu nanti di bulan puasa Ramadan datang, ini adalah dihilangkan. Bikin target-target. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semuanya itu memerlukan ilmu untuk meningkatkan amalan-amalan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.